DC pinjol paling banyak digelar dengan namanya DC elang. DC elang ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Tiap hari makin kuat mental, makin update informasi di vlog YouTube saya, kalian makin lebih semangat lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang DC yang paling ditakuti sama nasabah di tahun 2025. Nah, seperti apa aja DC-nya? Jangan sampai lengah, bisa jadi kalian jadi sasaran mereka. Nah, seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau informasikan dulu ya kepada kalian berita terbaru ya. Sebelum saya ke permasalahan pokok, saya biasanya di awal selalu memberikan informasi-informasi terbaru terupdate biar kalian tidak juga ketinggalan tentang apa yang terjadi di dunia perpinjolan ataupun penipuan dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pinjol. Nah, baru-baru ini kalian mungkin tahu lah ya, di beranda kalian mungkin ada yang bersponsor tentang ruang curhat, Dolphin, ataupun apapun yang berkaitan dengan permasalahan pinjol. Banyak yang selalu bertanya, Mbak, bagus nggak kalau kita menggunakan jasa Dolphin? Mbak, bagus nggak Mbak kalau kita seandainya menggunakan jasa curhat? Minimal kita Mbak bisa berbagilah kesulitan kita kepada yang lain dan tidak ada orang yang lain. Karena kita ini curhatnya itu 4 mata saja. Begitu juga dengan Dolphin, saya akan berusaha dengan perusahaan yang bisa membantu saya untuk mengatasi teror pradesi. Nah ini ya, jadi ada seorang teman yang membagikan kisahnya yang baru-baru ini terjadi dan ujung-ujungnya malah terkena pinjol. Nah seperti ini informasinya. Nah itu teman saya baru cerita dia kena 6 jutaan jasa curhat doang, bilangnya bisa dapat cuan. Suruh daftar di aplikasi atau website mereka. Kalau mau dapat klien ngaku bantu dipromosikan mereka, tapi kudu top up saldo dulu. Mau lebih banyak dapat klien lagi, ya lebih lagi store dananya. Kalau kita bilang sudah nggak punya saldo, mereka berlagak kasih bantuan, suruh klik link, taunya masuk aplikasi pinjol. Dari awal 100.000 naik lagi 200.000, masih dikasih balikan tuh. Jadi percayaan dong. Makin gede mereka hilang. Komen bilang mereka penipu, auto dihapus postingannya. Jadi terkesan yang sukses aja yang komen, padahal akun dia juga orangnya. Nah ini teman-teman ya, banyak sekali penipuan tentang aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang mencari uang tambahan ataupun yang pengen curhat sana sini melalui aplikasi ini, mohon untuk hati-hati dan selidiki lagi. Kalau memang setelah kalian jalankan sudah minta uang, minta ini, minta itu, langsung abaikan saja. Salah satu contoh juga dengan Dolphin. Ada juga seorang teman saya yang pernah menggunakan Dolphin, yang kemarin sempat juga ada komennya di salah satu YouTube saya, tapi lupa saya untuk screenshot, mengatakan bahwa permainan Dolphin itu seperti ini Mbak. Saya nggak mau menjelekan dua aplikasi ini, saya kembalikan lagi kepada kalian. Cuman saya berbagi informasi karena sudah banyak sekali korban-korban yang menginformasikan kepada saya, ternyata di balik ini semua ada hal-hal yang mungkin akan merugikan kalian. Gitu teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa informasi yang saya dapatkan, saya kumpulkan jadi satu. Buat kalian yang masih ketakutan sama DC-nya, apalagi yang masih selalu bertanya, ada DC lapangannya enggak Mbak? DC lapangan ini datangnya kapan? DC-nya orang Ambon enggak? DC-nya seperti ini enggak? Nah kan wajib ketahui ciri-ciri DC yang paling banyak ditakut dan jangan sampai blunder hingga kalian nanti jadi sasaran para DC-nya. Yang pertama, DC pinjol paling banyak digelar dengan namanya DC elang. DC elang ini yang paling banyak digunakan oleh platform khusus untuk leasing, multi finance dan juga pinjol-pinjol besar. Pinjol-pinjol besar yang mengeluarkan DC elang ini yang pertama itu adalah Kredivo, kemudian Kredit Pintar, HCI. Nah itu dia. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena DC elang ini adalah DC yang bekerja di luar ruangan, kemudian DC yang biasanya tidak menggunakan etika hukum.
Nah, tapi nggak usah khawatir teman-teman, karena infografis DC Elang dalam dunia pinjol itu, DC Elang biasanya bekerja sama dengan perusahaan pinjol untuk penagih pembayaran dari debitur yang telah melewati batas jatuh tempo. Mereka sering menggunakan metode kunjungan langsung ke rumah atau ke tempat kerja sehingga menciptakan tekanan psikologi agar hutang segera dilunasi. Ya, sifatnya hanya untuk mengunjungi saja, tetapi kemudian di sini dilengkapi dengan peraturan OJK, perusahaan pinjol hanya diperbolehkan melakukan penagihan sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan. DC yang dipekerjakan tidak boleh melakukan ancaman fisik maupun verbal, tidak boleh menyebarkan data pribadi debitur kepada pihak lain, dan operasionalnya hanya sampai jam 8 malam saja. Jadi tetap ya, sekalipun kita tahu bahwa DC Elang ini biasanya banyak digunakan di leasing-leasing untuk menarik paksa motor orang yang gagal bayar, tetapi untuk di dunia pinjol, apalagi untuk di pinjol-pinjol yang legal, tetap kita di bawah naungan dari OJK. Jadi nggak usah dikhawatirkan sekali ya teman-teman ya. Terus lagi yang kedua, DC-DC ini selalu kalian anggap dia adalah orang Ambon, padahal kenyataannya pinjol-pinjol yang menggunakan jasa-jasa orang Ambon ini hanya sedikit saja di antara 97 pinjol yang beredar saat ini. Biasanya menggunakan DC Ambon itu contohnya itu kayak Kredivo ya, kemudian itu Cairin, kemudian itu Indodana, kemudian itu HCI, kemudian itu Akulaku, dan itu saja. Selebihnya itu hanya sedikit, dan DC yang datang dari orang Ambon ini tidak banyak. Misalnya ada 10 DC, orang Ambon itu hanya 1. Ya, jadi jangan khawatir. Kemudian juga banyak sekali kekhawatiran kalian yang sering kalian tuliskan di kolom komentar yang mengatakan bahwa takut banget kemarin diteror sama DC-nya, lihat foto profilnya orang Ambon, bener gak sih akan datang ke rumah. Nah, ini sebenarnya ketakutan-ketakutan kalian yang dimanfaatkan sama DC-nya. Karena apa? Terbukti kok, pernah saya buat satu vlog ya buat kalian semuanya ketahui. Di WA-nya foto profilnya orang Ambon, tapi ternyata DC yang datang itu adalah orang Batak, itu dari Dana Rupiah di daerah Jakarta sana. Kemudian DC yang meneror kalian melalui WA bukanlah DC yang akan datang ke rumah. Ya, karena apa? Setiap DC selalu menginformasikan tagih dan jam 9 akan datang, jam 10, jam 12 akan datang. Rata-rata DC yang datang ke rumah kalian itu bukanlah DC yang WA. Karena apa? DC yang WA itu atau meneror kalian melalui email dan segala macamnya itu orang biasa sama seperti kita. Hanya kata-katanya saja yang sudah disiapkan atau biasa kita sebut dengan template. Nah, yang perlu juga kalian ketahui, DC yang datang ke rumah kalian itu biasanya DC itu enggak tahu kalian itu baru aja diancam, kalian itu baru aja di seperti ini kan, kalian itu ancamannya bunyinya seperti ini. Rata-rata nggak tahu. Sehingga untuk tips menghadapi DC yang mungkin sering dijuluki DC Elang ini, ada beberapa yang sudah saya catatkan biar nantinya ketika dia datang ke rumah kalian sudah siap dengan senjata yang akan saya sebutkan ini. Ya, yang pertama, jangan bertindak arogan ataupun memancing emosi. Karena apa? Orang yang bekerja di lapangan itu biasanya emosinya lebih tinggi ketimbang DC yang ada di WA. Walaupun DC yang ada di WA itu kata-katanya arogan, ketika kalian ancam dia akan diam. Beda dengan DC yang datang ke rumah kalian. Ketika kalian ancam dia makin emosi. Makanya jangan pernah arogan ataupun memancing emosi ketika bertemu dengan DC yang mungkin sedikit arogan, teman-teman ya. Kemudian lagi yang kedua, jangan biarkan DC masuk ke dalam rumah kalian. Tetapi kalau memang sudah terlanjur masuk dan duduk sebagai tamu, layanilah seperti tamu. Tetapi seandainya kalau DC ini terus-terusan berada di rumah kalian, bahkan mengancam orang yang ada di dalam rumah kalian, jangan lupa divideokan dan sampaikan. Kalau Bapak terus-terusan ada di sini, siap-siap saja video Bapak akan saya kirim kepada OJK. Ya, sampaikan aja seperti itu sebenarnya sudah membuat DC ketar-ketir. Ya teman-teman ya, cara mengusir DC yang halus dari rumah kalian. Gitu ya. Kemudian, jangan berusaha untuk mencari pinjaman lain ketika DC baru saja keluar dari rumah kalian. Karena apa? Rata-rata orang pada seperti itu. Mbak, tolong Mbak, DC baru aja datang ke rumah saya Mbak, dan sekarang sudah pergi. Saya harus melunaskan utang sekian Mbak, biar DC-nya nggak datang lagi. Jangan berpikiran seperti itu. Karena apa? Yang membuat pikiran seperti itu malah memancing kalian untuk gaya lubang tutup lubang di tempat lain. Coba kalian santai saja, ya udah kalau dia mau datang lagi akan saya ladenin seperti ini. Nah, itu akan membuat kalian stop dengan yang namanya pinjol.
Oke teman-teman ya. Terus lagi jangan langsung percaya ketika DC mengatakan bahwa dia akan datang lagi 3 hari ke depan, 1 minggu ke depan. Jangan percaya, karena rata-rata sejauh ini orang yang datangin DC yang mengatakan bahwa 1 minggu lagi akan datang, 3 hari lagi akan datang, itu semuanya tidak didatengin sama DC. Bahkan DC datangnya setelah 6 bulan dia galbay, atau bahkan setelah 1 tahun dia datang baru datang lagi. Nah kebanyakan seperti itu teman-teman, kecuali untuk kredivo dan berada di kota-kota besar seperti Jabodetabek. Biasanya DC-nya itu datangnya mampirnya cepat. Ya, kalaupun cepat DC-nya datang, itu kapan dia akan berhentinya? Dia akan berhenti setelah dia bosan dan tidak menjadikan kalian target lagi. Jadi hadapi saja, itulah resiko yang harus kita terima ketika kita galbay. Kalau yang galbay bukan berarti kita tenang. Kalaupun tenang, berarti kalian sudah di fase merasa bodoh dengan yang namanya pinjol dan tidak peduli dengan apapun yang akan terjadi, saya siap untuk menghadapinya. Nah, itulah orang yang merasa tenang ketika dia galbay. Oke teman-teman ya. Nah itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Jadi semoga setelah kalian mendengarkan ini, kalian tahu posisi kalian. Kalau semakin ketakutan dengan DC, berarti saya makin dimanfaatkan. Jadi saya harus A, B, C, D biar saya mulai merasa aman ketika saya galbay, dan saya percaya saya mampu untuk melewati ini semuanya. Oke teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster dan kalian makin semangat lagi. Akhir kata yang saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.